Baik, selamat sore. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu unsur kebudayaan maritim. Lanjut. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Iqbal Ramli. Yang kedua, Stefania Pungka Padang. Yang ketiga, Mendevania Pasoloran. Yang keempat, Salsabila Mumtazah. Yang kelima, Andi Muhammad Ayub. Dan yang keenam, Muhammad Yusril Faisal. Baik, untuk materi pertama, saya persilahkan kepada saudari Salsabila. Baik, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Sistem pengetahuan lahir dari hasil pengalaman dan daya kreativitas masyarakat untuk digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan aktivitas demi kelangsungan hidup sehari-hari. Sistem pengetahuan tersebut dari generasi ke generasi berikutnya, seperti pengetahuan tentang gejala alam, tentang musim, bulan, bintang, gugusan karang, dan tanda-tanda lain yang akan terjadi. Semua ini sangat membantu pekerjaan mereka dalam menangkap ikan dan biota laut lainnya. Semua tanda-tanda gejala alam tersebut dapat menjadi pedoman atau petunjuk bagi orang-orang Bajo. Mereka belajar dari lingkungan laut, bahkan dapat dikatakan alam lingkungan laut itulah yang membentuk persepsi dan kearifan lokal mereka. Tanpa pengetahuan tersebut, niscaya akan sulit bagi orang-orang Bajo untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menangkap ikan dan biota laut lainnya. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Yusril Faisal. Jadi saya akan menjelaskan tentang gagasan. Pengetahuan mengenai tanda-tanda alam lainnya seperti letak bintang yang sudah menjadi bagian dalam aktivitas pelayaran dan kehidupan para nelayan. Pengetahuan nelayan orang Bajo tentang bintang tersebut sehubungan dengan aktivitas di laut. Hingga saat ini masih dilaksanakan. Letak bintang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam meramalkan arah dan daerah yang dituju, dan dengan keadaan cuaca yang seringkali berubah dengan tiba-tiba. Bintang-bintang yang ada di langit dapat diberi nama sesuai dengan bentuk dan waktu munculnya dan mempunyai arti atau makna bagi para pelaut. Pemberian arti bagi sejumlah bintang adalah suatu konsistensi dan ketekunan dalam mengikuti sifat-sifat dan karakteristik khususnya yang dimiliki oleh jenis bintang tertentu. Letak atau kondisi bintang juga dapat digunakan untuk menentukan pasang surut air laut. Gagasan, laut adalah luas. Laut kaya dengan sumber daya. Laut dan isinya adalah milik bersama. Laut dan isinya adalah untuk dimanfaatkan bagi semua. Laut adalah penyambung pulau-pulau dan perekat bangsa. Bangsa yang menguasai laut adalah bangsa yang kuat dan berjaya, dan lain-lain. Misalnya, orang Bajo memandang laut sebagai milik bersama. Dengan kata lain, laut dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin mencari penghidupan. Pandangan ini merupakan suatu bentuk umum yang dianut oleh semua nelayan di Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Manda. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai nilai. Laut Indonesia mengandung kekayaan sumber daya alam tak ternilai. Banyak sekali jenis sumber daya perikanan mempunyai nilai jual tinggi di pasar ekspor. Ekosistem laut, khususnya terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, sangat bernilai dan menentukan bagi kelestarian laut. Berbagai bentuk kelembagaan dan upacara tradisional nelayan mengandung nilai-nilai kelestarian lingkungan dan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Nilai sosial seperti kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan, tanggung jawab, serta saling mempercayai. Kemudian selanjutnya yaitu moral kolektif. Bagi bagian masyarakat Bajo tidak mau merusak lingkungan laut karena menganggapnya sebagai tempat tinggal, jalanan, makanan, teman, obat,
dan tempat bersemayam roh nenek moyang, yaitu nelayan Liang Kecamatan Pulau Sembilan atau Sinjai mempertahankan teknik tangkapan memancing karena teknik tradisional tersebut mengandung makna moral, hanya mengambil ikan-ikan yang ikhlas memakan atau merampas umpan dipancing. Beberapa wanita Bajo di Kambuno, Pulau Sembilan, mempertahankan aktivitas menyelam, mencari kerang, dan akar bahar karena menghargai leluhurnya yang mewariskan tradisi penangkapan yang meskipun kurang produktif dari pertimbangan ekonomi dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ani Muhammad Ayub. Berbagai larangan adat dan pemerintah seperti menebang pohon mangrove, mengambil batu karang, menangkap jenis-jenis sumber daya perikanan tertentu, menggunakan alat-alat tangkap merusak lingkungan seperti bom, bius, dan pukat harimau, dan sebagainya. Misalnya pada nelayan, Bajo mengenal beberapa pantangan atau pamali yang berkaitan dengan aktivitas mereka di laut. Mereka yakin bahwa apabila tidak mematuhi hal tersebut, maka hasil tangkapan mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini dimaksudkan untuk tidak merusak dan mencemar lingkungan laut oleh setiap nelayan, serta menjaga berlayar selama mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan dan biota laut lainnya. Kepercayaan dan keyakinan. Meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta termasuk lautan dan isinya, kesuksesan ekonomi dan keselamatan jiwa di laut ditentukan oleh usaha dan doa kepada Tuhan. Adanya tempat-tempat keramat di laut yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus dan kekuatan supernatural, kekuatan magis berupa sihir, dan kekuatan supernatural dari suatu benda alam yang dijadikan jimat oleh kebanyakan nelayan. Contoh kasus dari segi religi, ternyata sampai sekarang masih banyak warga masyarakat suku Baja mempertahankan kepercayaan tradisional peninggalan nenek moyang mereka, terutama dalam hal pelayaran atau pada saat mereka turun ke laut menangkap ikan dan biota laut lainnya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Fanya. Baik, yang selanjutnya itu bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Misalnya keunikan dan diversitas, dialek dan istilah, atau pembendaharaan kata yang digunakan di Sulawesi Selatan. Seperti lokasi di laut, taka atau sapa yang berarti area karang, pasi, bungin yang berarti pulau pasir, pula yang berarti pulau. Kebanyakan pelaut maritim atau maritime people, khususnya pelayar dan nelayan pengembara, lebih menguasai bahasa nasional dan bahkan bahasa internasional daripada orang yang hidup di berbagai sektor ekonomi di darat, karena memusingkan dalam rangka pergaulan dan transaksi lintas kelompok etnis dan bangsa. Selanjutnya, slide-nya. Terus yang selanjutnya itu organisasi sosial. Sifat kolektivitas dalam wujud kelompok kerja atau organisasi sosial merupakan esensi kemutlakan dan sekaligus ciri umum kebudayaan masyarakat maritim di dunia. Tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kelompok organisasi kerjasama tradisional nelayan dan pelayar antara lain seperti berikut. Kapten Kru atau nelayan dari bangsa berbahasa Inggris, Skipper Bemanning, nelayan Belanda, Juragan Pandega Jawa, Tanase Wasanai Maluku, Penggawa Sawi Bugis Makassar, Panglima Menteng, Rajuni Takabonerete, Selayar. Slide selanjutnya. Organisasi atau lembaga formal birokratif pemerintahan dan non-pemerintahan. Yang pertama itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua Kemenko Maritim, yang ketiga Dewan Maritim Indonesia, keempat Marinir dan Satgas Pertahanan dan Keamanan Laut, yang kelima itu Himpunan Nelayan Indonesia. Selanjutnya, Iqbal. Baik, selanjutnya
Analisis fungsi organisasi sosial atau kelompok kerjasama nelayan atau pelayar. Yang pertama, meringankan dan menyederhanakan pekerjaan berat dan rumit. Yang kedua, mekanisme perolehan modal dan pemasaran tangkapan. Yang ketiga, media pewarisan pengetahuan dan sosialisasi keterampilan, serta pembentukan kepribadian kemaritiman. Yang keempat, sarana distribusi risiko kerugian ekonomi dan bahaya maut, serta meringankan beban psikologis dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merata, serta ketahanan nasional atau kebangsaan. Kelembagaan Panglima Laut merupakan salah satu bentuk kelembagaan adat di dalam masyarakat Aceh yang terkait dengan pengelolaan sumber daya laut. Adat laut yang diatur dalam Kelembagaan Panglima Laut mengandung nilai-nilai religi, sosial, dan pemeliharaan lingkungan. Contoh adat laut yang mengandung nilai sosial, misalnya jika terjadi kerusakan kapal atau alat tangkap di laut, yang bersangkutan memberi isyarat dengan menaikkan bendera. Kapal yang melihat harus langsung datang memberi bantuan. Adat laut yang mengandung nilai pemeliharaan lingkungan, antara lain dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penangkapan ikan dengan listrik, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan hidup dan biota lainnya. Selanjutnya, dilarang menebang atau merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut seperti pohon arun atau cemara, pandan, ketapang, bakau, dan pohon lainnya yang hidup di pantai. Dan yang terakhir, dilarang menangkap ikan atau biota laut lainnya yang dilindungi, seperti lumba-lumba, penyu, dan sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.